Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Timbul pertanyaan, kapan kiamat itu akan datang? Ini rahasia Allah. Jangankan kita orang yang awam, bagi Nabi Muhammad sendiri tidak diberitahu oleh Allah kapan kiamat itu akan terjadi. Tetapi sungguh pun demikian, banyak hadis-hadis yang menjelaskan ciri-ciri atau tanda-tanda datangnya kiamat. Nah, kalau bicara soal tanda kiamat itu kan ada dua. Pertama yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil. Ini waktunya masih ada tenggang. Ada yang dinamakan alamatul kubra, tanda-tanda besar. Artinya kiamat sudah di ambang pintu. Lalu apa tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat ini? Misalnya kata Nabi, apabila ilmu sudah diangkat oleh Allah, artinya ulama sudah banyak wafat, minat untuk belajar agama berkurang. Lalu kebodohan nampak merajalela di mana-mana. Zina dikerjakan secara terbuka. Minuman-minuman keras jadi kebanggaan. Itu termasuk di antara tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Apalagi misalnya iza waladatil ammatu rabbataha, apabila budak melahirkan tuan. Apa maksudnya? Ada yang menafsirkan apabila anak sudah membudaki orang tuanya. Orang tua yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, demi setelah dia besar jadi orang, berpangkat, bertitel, berharta, berkedudukan, jadilah orang tua itu budaknya. Sehingga sering dibilang kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Apalagi munculnya fitnah yang bergelombang, timbul perang antara dua bangsa yang besar. Waktu berjalan terasa sangat pendek sekali. Itu merupakan tanda di antara tanda-tanda hari kiamat. Termasuk di dalamnya sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kan tanda-tanda seperti gini sudah banyak kita lihat kan. Ulama banyak wafat, penggantinya sulit. Zina dikerjakan terang-terangan. Minuman-minuman keras jadi kebanggaan. Banyak anak membudaki orang tuanya. Sulit membedakan mana laki mana perempuan. Kadang-kadang kita lihat perempuan benar, begitu kita colek nengok jenggotan. Ini termasuk tanda-tanda kecil dan masih ada tenggang sampai akan terjadinya kiamat itu. Nah, yang dimaksud tanda-tanda besar ini, kiamat tanda besar artinya kiamat sudah di ambang pintu. Pertama, matahari terbit dari arah sebelah barat. Apabila matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Bersabda Nabi kita, la taqumus sa'atu hatta tatlu'u syamsu min maghribiha. Tidak akan datang hari kiamat sampai matahari terbit dari arah sebelah barat. Fa idza tala'at, manakala matahari telah terbit dari arah sebelah barat, fara'ahan nasu,
manusia banyak menyaksikan itu, amanu ajma'un, mereka pun lalu beriman. Yang tadinya kafir, yang tadinya ingkar, yang tadinya membangkang, setelah melihat matahari terbit dari arah sebelah barat, buru-buru beriman, berlomba-lomba mengucap 2 kalimat syahadat. Tapi apa yang terjadi? Kata Nabi, fazalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Hari itu adalah hari yang iman sudah tidak berguna lagi bagi seseorang apabila sebelumnya memang dia tidak pernah beriman. Au kasabat fi imanuha khaira, atau beriman tapi tidak pernah melakukan kebajikan dalam keimanannya itu. Hari yang sudah kasep, Pak, hari yang sudah terlambat. Beriman sudah tidak akan ada gunanya lagi. Saudara hadirin rahimakumullah, ini pelajaran buat kita. Sebelum sang surya terbit dari arah sebelah barat, sebelum nafas sampai di tenggorokan, artinya pintu taubat masih terbuka. Kalau 2 hal itu sudah terwujud, napas sudah sampai di kerongkongan, atau matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Tidak akan ada lagi gunanya pangkat, harta, jabatan, bahkan beriman pun dalam suasana macam itu sudah terlambat. Matahari terbit dari arah sebelah barat. Nah, itu tanda besar. Artinya kiamat sudah di ambang pintu. Lalu apalagi tanda-tanda besar itu? Munculnya Dajjal. Dajjal artinya pendusta-pendusta yang menyesatkan manusia. Ada 2 macam Dajjal, saudara. Ada Dajjal kecil, nih Dajjal kelas 3. Kalau ini sejak zaman Rasulullah sudah ada yang kayak gini. Tiap zaman ada Dajjal kelas 3. Di zaman Rasulullah misalnya ada yang namanya Aswad al-Unsi dari Yaman. Ada yang namanya Musailamah al-Kazzab dari Yamamah. Ada yang namanya Ibnu Sayyad dari Madinah. Ini Dajjal-Dajjal di zaman Rasulullah. Musailamatul Kazzab memproklamirkan dirinya jadi nabi di zaman Rasul masih hidup. Ini Dajjal zaman Nabi. Di zaman sahabat muncul Dajjal-Dajjal. Di zaman kita ini Dajjal-Dajjal pun gentayangan. Dajjal-Dajjal kelas 3. Kerjanya mendustakan manusia, menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang merupakan tanda-tanda besar datangnya hari kiamat, Dajjal-Dajjal kelas kakap, pembohong-pembohong besar yang menyesatkan masyarakat manusia, berpaling dari jalan Allah, mengikuti jalan mereka. Apa sih ciri Dajjal itu? Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, Inna Dajjala, sesungguhnya yang namanya Dajjal itu yakhruju
suatu saat akan muncul mendekati hari kiamat. Wa inna ma'ahu ma'an, si Dajjal ini membawa air, wa naron, dan juga membawa api. Dua simbol. Di tangan yang satu dia membawa air, di tangan yang satunya dia bawa api. Wa ammal ladzi yarahu an-nasu ma'an fanaru, adapun orang melihat banyak air, hakikatnya adalah api. Yang dilihat api, hakikatnya adalah air. Oleh sebab itu, kalau api yang ditawarkan, ambillah air. Kalau air yang ditawarkan, ambillah api. Maksudnya apa ini? Ini bahasa simbol, saudara-saudara. Dajjal bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, menawarkan surga. Surga yang dia tawarkan hakikatnya neraka. Kata Dajjal, hai manusia, kalau kau ingin bahagia jangan kau dekat-dekat agama. Sholat itu tidak efektif dan tidak efisien, tidak produktif dari segi ekonomi. Tahajud, tasbih, tahlil, membaca Al-Quran, apa itu? Pekerjaan mubazir saja, kata Dajjal. Menghadiri majlis taklim hanya buang waktu saja. Hidup ini hanya sekali, masa ini cuma sekali. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kata Dajjal. Mumpung, dibawanya sifat mumpung, tetapi dalam pengertian yang negatif. Bicaranya seolah-olah demi kepentingan manusia, tetapi sebenarnya menjerumuskan manusia. Menawarkan api, menawarkan air, tapi sebenarnya api. Menawarkan api, tapi hakikatnya air. Buat apa kamu sholat, kata Dajjal? Buat apa kamu bayar zakat? Buat apa kamu puasa? Surga yang dicanangkan Dajjal hakikatnya neraka. Neraka yang digambarkan Dajjal pada dasarnya adalah surga. Jadi memutarbalikan fakta itu kerjaan Dajjal. Yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Itu perbuatan Dajjal. Tuntunan disuruh jadi tontonan, tontonan malah jadi tuntunan. Itu pekerjaan Dajjal. Zamannya Nabi Adam, Dajjalnya kan iblis. Apa sih rayuan iblis itu? Allah setelah menciptakan Nabi Adam kan bilang, Adam, kau dan istrimu Hawa tinggal di surga. Seluruh fasilitas di surga persilahkan engkau nikmati. Satu yang tak boleh, Adam, jangan coba-coba kau dekati pohon khuldi. Dekat saja jangan, apalagi sampai memetiknya. Nih datang Dajjal menghampiri Nabi Adam. Adam, kamu tahu nggak kenapa tidak boleh memakan buah khuldi itu? Kata si Adam, ya nggak tahulah, pokoknya saya dilarang. Bodoh kamu, khuldun artinya kekal. Kalau kau makan itu buah, kau akan kekal selamanya di surga. Buat selamanya, Dam. Allah nggak pingin, Dam. Maka dilarang kau makan buah khuldi. Nah, itu iblis merayu Adam. Kalau kau ingin kekal, kalau kau ingin kekal di surga, Adam, makan saja tuh buah. Saya bicara ini untuk kepentingan kamu, Dam. Nah, ini kan ciri-ciri Dajjal. Bicaranya sih seolah-olah demi kepentingan Nabi Adam. Hakikatnya sebenarnya menjerumuskan Nabi Adam supaya ingkar dan melanggar larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi setelah muncul Dajjal, timbul kekacauan-kekacauan di masyarakat. Banyak terpengaruh, terperdaya, terpesona, termasuk mereka yang memproklamirkan dirinya jadi nabi, mereka yang memproklamirkan jadi rasul pada zaman sesudah Rasul wafat. Itu adalah Dajjal. Maka saya ingatkan, kalau di zaman kita ini ada orang jadi nabi, ada orang yang ngaku jadi rasul, biar bahasanya Arabnya kental, Quran hafal, ribuan hadis hafal, biar pakai sorban lengser sampai ke tanah pun, bahasa Arabnya fasih, tapi dia ngaku jadi nabi, jadi rasul, kita umat Islam wajib tidak percaya, wajib untuk tidak percaya. Itu dajjal-dajjal di zaman kita sekarang ini. Tidak mustahil mereka datang mempengaruhi orang-orang awam supaya berpaling mengikuti Rasulullah, mengikuti mereka. Nah, di akhir zaman nanti mendekati hari kiamat, dajjal ini muncul, dajjal kelas kakap, menyesatkan masyarakat manusia, berpaling dari seruan Islam untuk mengikuti seruan mereka. Apalagi tanda-tanda besar kiamat itu, turunnya Nabiullah Isa Al-Masih, putra Maryam. Menurut berbagai hadis yang sahih, Nabi Isa Al-Masih nanti turun lagi, tidak membawa risalah yang baru, tapi meluruskan risalah Islam ini yang telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Bahkan ada hadis menjelaskan beliau akan membunuh Nabi, mematahkan kayu-kayu salib, lalu melaksanakan haji dan umroh mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Bukan membawa agama baru, menjadi semacam mujaddid, reformer, menyelamatkan manusia dari bisikan dajjal. Bahkan ada riwayat menjelaskan Nabi Isa berhasil mengalahkan dajjal, mengembalikan masyarakat manusia kembali ke ajaran Islam yang datang dari Allah, dibawa oleh Rasulullah SAW. Dengan kata lain, turunnya Nabi Isa bukan sebagai nabi dan rasul baru, tetapi mengikuti syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lalu apalagi tanda-tanda kiamat itu? Munculnya asap atau awan. Kata Nabi, inna min asrati sa'ah dukhanan yamla'u ma bainal masyriq wal maghrib. Di antara tanda-tanda kiamat, munculnya awan atau asap yang memenuhi antara langit dan bumi ini. Ini pun diperkuat dalam surat Ad-Dukhan ayat 10. Fartaqib yawma ta'tis sama' bidukhanin mubin yakshan nas hadza adzabun alim. Bagi orang-orang beriman, mereka biasa-biasa saja, tapi bagi orang yang kufur, datangnya asap, datangnya awan ini merupakan azab yang kelewat pedih. Barangkali sedikit mendekati gambaran tentang azab yang pedih ini, saya ingatkan kepada peristiwa yang belum lama terjadi. Pernah dengar berita bocornya reaktor nuklir di Uni Soviet? Bocornya reaktor nuklir di Uni Soviet mengakibatkan ratusan, bahkan mungkin ribuan nyawa cuma satu reaktor. Bagaimana kalau seluruh cadangan nuklir yang dimiliki oleh para negara adik kuasa ini diledakkan? Bahkan yang konon menurut catatan cadangan nuklir yang dimiliki bersama oleh Amerika dan Rusia sekarang ini sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia
1,5 kali lebih banyak jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi ini. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, lalu saat mendekati hari kiamat, apalagi tandanya? Setelah Nabi Isa wafat, pada saat turunnya yang kedua kali, lalu Allah meniupkan angin sejuk. Semua orang-orang beriman, orang-orang yang baik wafat, sehingga penghuni bumi ini cuma tinggal terdiri dari orang-orang kafir saja. Tidak ada lagi di dunia ini mengucapkan Allah, sehingga di hadis qudsi itu ada keterangan, innallaha azza wa jalla yaqulu lil Israfil. Allah pernah pesan kepada malaikat Israfil, kata Allah, Israfil, idza sami'ta qailan liyaqul Allah Allah wa akhirin nafakha 40 sanatan ikraman liqailiha. Hai Israfil, apabila kau dengar di permukaan bumi masih banyak yang mengucapkan Allah Allah, maka tunda sangkakala kiamat itu 40 tahun. Untuk apa? Ikraman liqailiha, menghormati yang mengucapkan Allah Allah. Wah, jadi karena masih banyak orang yang mengucapkan Allah Allah, jadi berbesar hatilah kita, masih jauh kiamat itu. Tapi jangan lupa, kiamat pribadi, kiamat kecil itu yang gak kita sangka-sangka. Apa itu? Ajal datang mencabut nyawa kita. Itu kiamat pribadi. Itu yang pasti kita hadapi, dan itu yang membuat kita tidak boleh bersikap main-main dalam kehidupan sekarang ini. Saudara hadirin yang saya hormati, tidak ada lagi orang-orang muslim. Seluruh penduduk dunia ini kafir. Lalu terciptalah struktur sosial yang berlandaskan prinsip hidup semau gue. Bakal terjadilah di mana yang kaya menyantap si miskin, yang kuat menindas yang lemah, hidup bagaikan di rimba belantara. Berlaku hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang lemah menjadi mangsa. Timbul kekacauan, maksiat merajalela, mungkarat menjadi-jadi, sehingga isi bumi ini penuh dengan segala macam perbuatan dosa. Tidak ada perlunya lagi alam diperpanjang temponya. Datang saat dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka terjadilah yang disebut kiamat kubro, kiamat besar, kiamat hancur-hancuran. Bagaimana ini dimulai? Bagaimana kejadian ini dimulai? Dalam surat Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nufikha fis suri fasu'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Maka manakala ditiuplah sangkakala, terkejutlah seluruh yang di langit dan seluruh yang ada di bumi. Bila saat kiamat datang, Allah perintahkan malaikat Israfil, Israfil, tiup sangkakalamu. Ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil. Yang akibat dari tiupan sangkakala itu, seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di permukaan bumi terkejut. Yang ada di langit siapa? Malaikat kan? Bayangin aja kalau malaikat kaget, apalagi kita manusia. Terkejut seluruh makhluk yang ada di bumi dan yang ada di langit mendengar tiupan sangkakala itu. Bunyinya tidak sanggup kita bayangkan dahsyatnya, saudara. Ledakan nuklir, ledakan neutron, belum ada apa-apanya ketimbang bunyi sangkakala malaikat Israfil ini. Lalu mendengar bunyi sangkakala ini, gemparlah makhluk, kacaulah alam, bumi gempa,
planet-planet bertabrakan, gunung-gunung meletus, air laut tumpah ke darat, angin topan bertiup, halilintar menyambar, lalu semua yang bernama hidup mati total. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi ila man syaa Allah. Maka manakala ditiuplah sangkakala, terkejutlah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Bila saat kiamat datang, Allah perintahkan malaikat Israfil. Saudara hadirin rahimakumullah, saya dalam tafakur kadang-kadang memohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan gak nemuin kiamat beneran. Gak bisa kita bayangkan saudara, macam apa suasana seperti itu. Allah saja banyak memberikan gambaran, misalnya Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, kejadian yang menggemparkan. Tahukah kamu apa kejadian yang menggemparkan itu? Kata Allah, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunu lil jibali ka ihnil manfus. Pada saat itu manusia berterbangan bagaikan kupu-kupu, gunung berterbangan bagai seperti kapas ditiup angin. Gunung aja macam kapas, kono lagi manusia. Kematian total, mulai semut sampai gajah mati, jin mati, malaikat saja mati saudara, apalagi kita manusia. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total yang tanpa persiapan. Orang bilang, Pak, kalau mati bareng-bareng kayak gitu yang repot malaikat maut dong ya, cabut sana cabut sini. Itu kalau menurut logika kita, mestinya begitu menurut logika. Tapi logika juga yang bilang nggak perlu serepot itu. Contohnya nih, kalau mematikan listrik seluruh kota, nah, mematikan listrik seluruh kota nih contohnya, nggak perlu tiap rumah didatengin matiin. Ya lama, cukup saja dari kantor nih, dari kantor pusatnya PLN, tekan satu tombol, gelaplah seluruh kota. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lalu setelah kematian total, planet-planet juga mati, dalam arti tidak bergerak. Angin mati dalam arti tidak bertiup. Air mati dalam arti tidak ada riak gelombang. Pokoknya semua mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernapas mati. Dalam ayat lain, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di permukaan bumi fana, yang kekal cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling belakangan mati malaikat maut dan malaikat Israfil, tapi mati juga sesuai janji Allah. Menurut hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, masa tenggang waktu di antara kematian total pada tiupan sangkakala pertama pada proses kebangkitan tiupan sangkakala kedua 40 lamanya. Tidak dijelaskan di sini oleh Abu Hurairah 40 jam, apa 40 hari, apa 40 tahun. Hadis ini cuma menyebutkan cuma 40 saja. Sunyi alam ini, Pak. Yang tinggal cuma Allah saja. Ketika itu Allah berseru-seru katanya, limanil mulkul yauma, siapa penguasa hari ini? Mana raja-raja dan penguasa yang dulu ngaku jadi Tuhan? Fir'aun, mana Fir'aun itu sekarang? Yang dulu jadi raja merasa berhasil sombong lalu tidak mau turun-turun dari kekuasaannya, sampai kepada puncak kekurang ajarannya mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Mana Fir'aun itu? Namrus, mana sekarang Namrus? La ilaha illa ana, ternyata tidak ada Tuhan lain selain daripada aku, kata Allah.
Proses kemudian saudara-saudara turunlah hujan dari langit 40 lamanya hujan itu. Nggak jelas juga 40 jam apa 40 tahun. Setelah air turun membasahi, datanglah tiupan sangkakala yang kedua. Semua yang namanya mati bangkit dari kuburnya masing-masing. Inilah yang dimaksud Yaumal Ba'si, hari kebangkitan. Allahu Akbar. Pada saat bangkit dari kubur kita masing-masing, kumpul di padang mahsyar namanya. Bayangin aja, saya sendiri gak sanggup bayangin manusia zamannya, sejak zamannya Nabi Adam nih sampai zaman kiamat, kumpul bareng di tempat sama. Berapa banyaknya itu. Jadi manusia zamannya Adam sampai zamannya kiamat kumpul bareng nih di padang mahsyar. Berapa banyaknya itu manusia. Dan yang luar biasa menurut satu riwayat, pada saat bangkit itu Masya Allah, roman mukanya kita berubah, disesuaikan oleh Allah dengan amalan kita waktu di dunia ini. Barang siapa waktu di dunia amalannya amalan tikus, di akhirat nanti bangkit dari kubur mukanya seperti muka tikus. Gagah betul badannya, tapi mukanya muka tikus. Kenapa? Amalannya sewaktu di dunia amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka menggerogoti barang yang disimpan rapi-rapi, maling-maling, pencoleng-pencoleng, koruptor-koruptor. Itu nanti di akhirat mukanya seperti muka tikus. Oh, ini waktu di dunia suka nyolong nih, pantas saja mukanya seperti muka tikus. Saudara hadirin yang saya hormati, berkumpul di padang mahsyar, tiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Matahari waktu itu didekatkan oleh Allah, panas luar biasa. Ada yang saking panasnya itu mencucurkan peluh keringat sampai sebatas mata kaki. Ada yang keringat sampai sedengkul, ada yang sampai sepusatnya, bahkan ada yang kelelep sama keringatnya sendiri, sementara orang di sampingnya nggak apa-apa. Bergantung lagi amalannya di waktu di dunia. Akhirul kalam, illa liqam wassalamah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.